Tuan-tuan, puan-puan, putra majelis yang berbahagia, berikutnya sambutan sekaligus orasi ilmiah oleh Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Aziz Hakim SHIMH. Disilakan. Sebelum saya mengawali sambutan dan orasi ilmiah, saya tidak mau kalah sama Pak Rektor dan Ketua Yayasan. Saya ingin membacakan pantun, nanti bilang cakep gitu ya. Kalau enggak nanti saya pulang ke Jakarta ini. Izin Pak, kalau di Riau bukan cakep Pak, suai. Oh iya, semoga lah. Suai. Air beriak tanda tak dalam. Suai. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamlah pinang, tanamlah rapat, supaya senang puyuh berlari. Menjawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alamana bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Syukran katsiran wa hamdan 'ala ma an'am. Shalatullahi 'ala khairil anam, sayyidil arabi wal ajam, Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa salam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qadiril alam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Rozai Akbar. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Protolan Pemuda Ansor. Insya Allah segera profesor, karena beliau akan segera mengajukan, kita doakan segera turun guru besarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizal Akbar. Memang saya sengaja saya dahulukan kakaknya, masa adiknya saya dahulukan. Para wakil rektor, para dekan, para dosen Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai yang berbahagia, para tamu undangan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, para tamu undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, wisudawan, dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh wisudawan wisudawati IAI Tafaqquh Fiddin Kota Dumai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia, pertama selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati yang pada hari ini telah secara resmi nanti akan diresmikan sebagai sarjana S1 dari IAI Tafaqquh Fiddin. Tepuk tangan untuk kita semua. Gelar sarjana ini saya yakin dan saya percaya ditempuh dengan kerja keras yang luar biasa. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari pembimbing kadang di PHP. Ini mengalami semua kan? Ada pengakuan secara jujur dari para sarjana gitu, bahwa kadang mencari dosen itu, dosen pembimbing itu susahnya bukan main. Saya juga pernah punya pengalaman sebagai
sarjana pada saat itu gitu. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini para wisudawan panjenengan semua insya Allah segera akan disahkan sebagai sarjana S1 dari IAI Kota Dumai. Tentu ini hal yang patut dan harus kita syukuri bersama-sama. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada seluruh orang tua wali wisudawan yang telah menghantarkan para mahasiswa, para anak putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi sarjana di IAI Tafakuh Fiddin ini. Dan tentu kepada para wisudawan, ucapan terima kasih kepada para orang tua wali wisudawan harus diwujudkan bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dengan berbagai perbuatan dalam wujud bakti kepada orang tua wali wisudawan. Pada saat ini saya ingin secara simbolis para wisudawan untuk berdiri. Silakan berdiri dulu. Kemudian menghadap kanan. Marilah kita tunjukkan ungkapan terima kasih kita kepada orang tua wali wisudawan dengan membungkukkan badan. Ayo, mulai membungkukkan badan dan kemudian kita kasih aplaus yang setinggi-tingginya kepada para orang tua wali wisudawan. Hadap kiri gerak. Nah, silahkan duduk kembali. Yang selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika IAI Tafakuh Fiddin dengan segala keterbatasan dan kelebihannya pada hari ini telah mampu mewisuda. Berapa banyak wisudawan ini Pak? 92 wisudawan. Ini perjuangan yang luar biasa. Tadi Bapak Ketua Yayasan sudah menggambarkan betapa mengelola sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ini memerlukan effort, memerlukan usaha yang luar biasa. Kalau tidak memiliki passion dalam konteks untuk mengelola perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, tentu orang tidak akan mau untuk membangun dan mengembangkan serta mengelola lembaga pendidikan. Tetapi saya yakin dan saya percaya Bapak-bapak yang ada di depan ini dan juga para dosen serta sivitas akademika IAI Tafakuh Fiddin memiliki komitmen yang kuat untuk terus menata kelola dan mengembangkan lembaga IAI Tafakuh Fiddin ini. Kita doakan semoga IAI Tafakuh Fiddin ini semakin berkembang, semakin meningkat mutunya. Kalau sekarang masih IAI dengan akreditasi baik sekali, maka tahun depan menuju kepada universitas dan kemudian akreditasinya unggul. Tentu kita berharap tidak hanya jenjang pendidikan strata 1, tetapi juga segera mewujudkan jenjang pendidikan strata 2. Nanti hal ikhwal tentang pengajuan strata 2 di sini ada sekretaris Kopertais, mohon bantuannya untuk kelancaran pembukaan prodi jenjang strata 2. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau tadi Pak Ketua Yayasan bilang pinjam dulu 100, maka saya mau tanya, ini uang berapa? Khusus untuk wisudawan, jangan orang tua. 5.000. 100 ya, oke. Ada yang mau uang 100 nggak? Mau, nanti minta Ketua Yayasan atau Pak Rektor ya. Nah, uang 100 ini wisudawan rahimakumullah. Ini kalau saya letakkan jatuh di lantai situ, tetap mau kan? Oke.
Kalau uang 100 ini kemudian terinjak-injak mobil di luar sana, tetap mau kan? Oke. Uang 100 ini kalau kemudian terjatuh di lumpur sana, kemudian sampean lihat, ini uang 100, terus kotor, terinjak-injak, gak karu-karuan bentuknya, tapi kemudian diambil, tetap mau nggak? Tetap mau. Artinya apa? Artinya kertas ini adalah kertas yang sangat-sangat berharga, punya nilai, punya nilai. Fahimtum? Argentum? Argentina, begitu loh. Palestum? Sudah mulai nyambung. Ini kertas yang sangat berharga dibanding kemudian mungkin bisa jadi kertas yang ini majalah ini misalnya ya. Nah, ini majalah ini. Bisa jadi jatuh di lantai saja sudah nggak ngambil. Panjenengan misalnya ini ada di meja saja nggak diambil kok. Ya kan? Karena hanya kertas begini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa teman-teman sekalian, para wisudawan, panjenengan semua ini dilahirkan di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panjenengan semua ini didesain, dilahirkan dalam posisi untuk menjadi insan-insan yang berharga. Artinya apa? Artinya bagaimanapun dunia ini menginjak-injak panjenengan, bagaimanapun nasib ini melemparkan panjenengan kepada lumpur-lumpur yang kotor sekali, dan bagaimanapun orang-orang memandang rendah panjenengan semua, jadikan panjenengan semua tetap berharga. Karena apa? Karena di dalam pendidikan tinggi keagamaan Islam, ruh sejati dari pendidikan tinggi keagamaan Islam ini adalah doktrin khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa panjenengan semua ini akan berharga, memiliki harga yang tinggi kalau di dalam benak panjenengan ini terus tumbuh karakter untuk selalu dan selalu bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, inilah karakter yang dibentuk di dalam perguruan tinggi keagamaan Islam, dan merupakan sebuah jawaban bahwa perlu kami informasikan kepada panjenengan semua. Menurut data dan survei Bappenas, alumnus perguruan tinggi keagamaan Islam itu serapan di dunia kerjanya itu tinggi sekali. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Di atas 95% mengalahkan perguruan tinggi umum. Tetapi catatannya adalah banyak yang memang terserap di dunia kerja, tetapi dunia kerja ini banyak yang tidak linier dengan prodi-prodi yang ditempuh di perguruan tinggi. Ya, kita tanya saja tadi, saya dengar dari informasi Pak Ketua Yayasan, tadi penyanyi kita ini alumni dari IAI Tafaqquh Fiddin. Apa ada prodi jurusan nyanyi di sini, Pak? Kan nggak ada gitu. Juga ada beberapa yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses, mungkin agak nyambung dengan hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariahnya, agak nyambung. Tetapi banyak di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam swasta itu atau perguruan tinggi negeri sekalipun, ini banyak yang terserap di dunia kerja, tetapi catatannya satu, ini banyak yang tidak linier dengan prodi yang dia tempuh ketika studi di perguruan tinggi. Kemudian catatan kedua, itu salary-nya itu tidak besar, gitu ya. Karena memang kemudian tidak sesuai dengan tidak linier dengan prodi yang dia tempuh. Tetapi nilai positifnya adalah bahwa alumnus perguruan tinggi keagamaan Islam itu dibentuk karakternya itu dalam kerangka untuk karakter yang rela berjuang, rela memberikan pengabdian hidupnya kepada masyarakat. Ini khas sesuai dengan logo Kementerian Agama, ikhlas beramal. Gitu. Jadi
Tentu adik-adik sekalian, para wisudawan, jadikan didikan dari IAI Tafaqquh Fiddin dengan karakter khairun nas anfa'uhum linnas ini, jadikan ini menjadi berharga, jadikan ini panjenengan semua menjadi insan-insan yang mulia, insan-insan yang berharga di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kondisi, meskipun situasi, meskipun masyarakat atau orang-orang tertentu memandang jelek panjenengan semua, melempar panjenengan semua kepada kubangan lumpur yang kotor sekali, tetapi selagi panjenengan memiliki karakter khairun nas anfa'uhum linnas, maka panjenengan termasuk insan-insan yang berharga, insan-insan yang mulia, dan tentu itu akan menunjukkan betapa panjenengan termasuk orang-orang yang memang berharga secara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan bersama. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, tentu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ini perkembangan perubahannya luar biasa. Mulai dari masyarakat yang tadinya agraris menuju masyarakat industri. Kemudian juga semakin banyaknya kelas menengah. Kemudian dari masyarakat yang monokultur menuju masyarakat yang multikultur. Kemudian juga dari masyarakat yang pendidikannya kebanyakan agama menuju kepada pendidikan umum. Kemudian juga informasi-informasi yang tadinya sangat terbatas, sekarang informasi-informasi itu hampir tiada batas. Informasi mengenai hal ihwal kejadian di Indonesia Timur sana pada detik yang sama bisa kita ketahui di kota Dumai. Ini adalah perkembangan perubahan transformasi sosial yang luar biasa. Kemudian juga hari ini semakin besar mayoritas penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial yang lahir sekitar 80-an, yang itu memiliki karakter confident, kreatif, dan connected. Confident itu memiliki kepercayaan diri tinggi, kreatif itu memiliki kreativitas yang tiada batas, dan kemudian connected antara satu dengan yang lainnya melalui jejaring internet, media sosial yang luar biasa. Nah, situasi-situasi dan kondisi yang semacam ini, Bapak Ibu sekalian, tentu membutuhkan kreativitas bagi para alumni untuk ikut terlibat dan terjun dalam situasi dan kondisi masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Para alumni, saya yakin harus banyak berkreasi. Lapangan pekerjaan hari ini yang formal tentu sangat terbatas. Dalam konteks ini, maka kreativitas dari adik-adik sekalian, para wisudawan, sangat-sangat dibutuhkan. Terutama dalam kaitannya dengan dunia digital. Karena hari ini kebutuhan pokok itu tidak hanya 3. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan pokok itu tambah satu lagi, paket data. Karena semua orang terhubung dengan internet menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tentu panjenengan semua bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ini dengan kreativitas yang tiada batas. Hari ini kami sedang menggalakkan bahwa dakwah di media-media digital itu justru adalah dakwah yang memang sedang menjadi kebutuhan masyarakat muslim perkotaan dan masyarakat muslim yang masih awam terhadap ilmu agama. Nah, saya kira ini menjadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian, peluang bagi para wisudawan sekalian untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam ruang-ruang itu. Dakwah-dakwah konvensional memang masih berlangsung dan memang masih perlu ada.
Tetapi jangan lupa bahwa dakwah-dakwah melalui media digital itu menjadi sangat penting. Karena orang hari ini, terutama masyarakat muslim perkotaan dan masyarakat muslim yang masih awam terhadap agama, itu pertama untuk datang ke majelis taklim, kemudian bertanya hal-hal yang sangat-sangat sensitif, itu kadang malu. Misalnya ada majelis taklim, kemudian ada ini masyarakat muslim perkotaan, masih muda, dia masih awam, tapi semangat ghiroh keagamanya tinggi. Maka ketika dia akan butuh asupan-asupan ilmu-ilmu keagamaan, itu untuk bertanya hal-hal sensitif itu malu. Misalnya mau bertanya bagaimana cara mandi junub yang benar, misalnya begitu. Ini kalau dia di majelis taklim ini kan malu. Kemudian mau datang ke pesantren, ke Pak Kiai, belajar di pesantren juga membutuhkan waktu di tengah kesibukan. Tentu yang dituju pertama adalah media internet Al-Mukarram Kiai Haji Gogel radhiyallahu anhu. Kan begitu. Ditanyalah di sana bagaimana cara mandi junub, misalnya begitu. Nah, sajian-sajian atau tulisan-tulisan yang memberikan informasi-informasi mengenai kebutuhan pengetahuan praktis semacam itu tidak banyak diisi oleh sivitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam. Banyak diisi oleh orang-orang yang mungkin bisa jadi pemahaman keagamaannya itu jauh di bawah dari pemahaman keagamaan sivitas akademika di perguruan tinggi keagamaan Islam. Maka sedang kita dorong untuk mengisi ruang-ruang ini. Panjenengan semua yang sangat lihai di permainan-permainan media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, wala alihi washabi ajmain. Ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dakwah. Tidak semata hanya persoalan-persoalan untuk selfie, untuk untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas yang nirfaidah gitu ya. Tetapi digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan asupan pemahaman keagamaan yang bagus, asupan pemahaman keagamaan yang praktis-praktis, yang sifatnya how to itu. Ini penting untuk mengisi kekosongan di situ. Nah, saya yakin dan saya percaya, misalnya kolaborasi substansi materinya dari para dosen di IAI Tafaqquh Fiddin, kemudian konten kreasinya itu adalah para mahasiswa atau sarjana dari Tafaqquh Fiddin ini, kolaborasi ini kemudian bisa muncul di media sosial dengan sangat baik, nanti akan kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan wacana keagamaan dari masyarakat muslim perkotaan, kemudian juga masyarakat awam agama yang sangat membutuhkan pemahaman keagamaan itu. Tentu motivasinya adalah untuk memberikan wacana keagamaan yang praktis-praktis seperti itu, tetapi di sisi yang lain juga memberikan wacana keagamaan yang berperspektif moderasi beragama, yang berperspektif Islam yang moderat. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab panjenengan semua, dan kemudian itu bisa jadi menjadi lahan rezeki bagi panjenengan semua untuk membuat sebuah konten-konten narasi-narasi keagamaan, wacana-wacana keagamaan, dan ilmu-ilmu keagamaan yang sifatnya sangat-sangat praktis. Ini bisa diakses dari seluruh penjuru tanah air, bukan hanya warga kota Dumai. Nah, ini saya kira perlu kreativitas ini dalam bentuk lain bisa dikembangkan sedemikian rupa. Ini harapan saya dan tentu harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami juga berharap kepada para wisudawan ini untuk senantiasa mengembangkan potensi diri, untuk senantiasa mengembangkan terus apa yang hari ini sudah panjenengan semua miliki. Kesempatannya sangat besar, karena hari ini kita memiliki banyak program di Kementerian Agama. Yang sarjana S1 nanti bisa ikut double degree, atau kemudian bisa ikut melanjutkan S2 maupun S3 dengan beasiswa. Kesempatannya sangat besar sekali.
Atau kalau belum mau langsung melanjutkan sekolah di tingkat strata 2, maka panjenengan semua bisa mengambil program-program persiapan studi lanjut. Ini ada academic writing, ada kursus bahasa dan sebagainya dengan jalur beasiswa. Panjenengan semua bisa mengakses beasiswa.kemenak.id. Itu informasinya di sana terpampang semua dan kesempatannya luar biasa besar. Panjenengan nanti kalau misalnya dari sini mau melanjutkan kepada perguruan tinggi dengan prodi-prodi yang sesuai ketentuan, monggo silahkan tinggal milih, asal lulus seleksi gitu aja. Karena ketentuan-ketentuan yang ada ini, salah satu contoh misalnya di dalam beasiswa kita untuk S2 dan S3, prodi yang dipilih itu adalah prodi yang akreditasinya A atau unggul, kemudian institusi juga A atau unggul. Artinya kalau di Riau ini belum ada dari PT KI, maka panjenengan tentu akan mengambil kuliahnya di luar daerah. Tetapi full semua dibeasiswai sepanjang panjenengan semua lulus seleksi dan lulus segala persyaratan lainnya. Nah, ini yang kita harapkan. Artinya sejatinya kesempatannya sangat tinggi sekali, sangat besar sekali bagi panjenengan semua untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan potensi panjenengan semua. Jadi saya berharap bahwa capaian sarjana ini bukan capaian akhir, tetapi merupakan awal yang itu akan terus berkesinambungan nanti ke depan 20 tahun yang akan datang. Saya berharap dan tentu merupakan harapan kita semua, di antara panjenengan sudah ada yang menjadi guru besar misalnya begitu. Atau kalau tidak berkarir di dalam dunia pendidikan, juga berkarir di dalam dunia masing-masing sesuai passionnya, sesuai kompetensinya. Ada yang jadi pengusaha sukses, ada politisi sukses dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita harapkan bersama. Tentu semuanya dilatar belakangi dan didasari dengan semangat untuk senantiasa mengembangkan potensi diri, senantiasa mengembangkan kompetensi masing-masing, sekaligus juga dengan mengembangkan jejaring dan menjaga jejaring yang kita miliki. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika, Institut Agama Islam, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tafakuh Fiddin Kota Dumai, perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini memperhatikan betul dan hadir kebijakan-kebijakan tahun ini kepada dunia atau di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hibah penelitian di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam swasta pada tahun 2023 ini sepertiganya kita afirmasi khusus untuk PT KIS seluruh Indonesia. Jadi dosen-dosen PT KIM tidak boleh mengambil klaster yang ada yang kita afirmasi untuk dosen-dosen PT KIS. Tetapi sebaliknya dosen-dosen PT KIS bisa ngambil seluruh klaster. Jadi yang kita khususkan untuk dosen-dosen PT KIS ini ada sekitar sepertiga dari total nilai bantuan yang ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kuota sertifikasi dosen untuk perguruan tinggi keagamaan Islam swasta pada tahun ini kita balik. Kalau dulu 80% untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, para dosen-dosen di PT KIN, sedangkan 20% itu untuk perguruan tinggi keagamaan Islam swasta para dosennya. Pada tahun ini kita balik ketentuannya, 80% untuk dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, sedangkan sisanya baru untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Maka di setiap PT KIS tahun ini yang menjadi peserta PKDB menjadi syarat untuk mendapatkan Serdos itu semakin banyak. Tentu harapannya adalah dengan kehadiran Diktis, dengan berbagai program-program yang berpihak kepada PT KIS, ini adalah untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Saya berharap tahun depan teman-teman dosen di IAI Tafakuh Fiddin Kota Dumai harus terlibat aktif dalam program-program yang memang diberi ruang selebar-lebarnya.
Di samping soal pengembangan potensi tadi, peluang untuk mendapatkan beasiswa S3 itu sangat besar sekali, sepanjang sekali lagi memenuhi persyaratan. Karena slot anggaran kita juga sangat besar untuk pelaksanaan program beasiswa di Kementerian Agama, karena kita bekerja sama dengan LPDP Kementerian Agama dengan sebuah program bernama Beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi hal-hal ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, mutu perguruan tinggi keagamaan Islam, dan kemudian pada akhirnya nanti sarjana-sarjana, lulusan-lulusan dari perguruan tinggi keagamaan Islam dapat memenuhi ekspektasi semua pihak, baik itu kampus maupun masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira demikian, karena biasanya memang kalau wisuda saking banyaknya pidato itu boseni gitu ya. Sehingga saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Ikan hiu geter-geter. See you later. Gus Muafiq minum teh tarik, selanjutnya merokok cerutu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.